Halo, apa kabar anak-anak? Bertemu lagi dengan Miss Rina ya di mata pelajaran PJOK. Nah, materi yang sudah Miss Rina tayangkan, kita lanjutkan ke pembelajaran 3, materinya tentang atletik ya anak-anak. Nah, sebelumnya mari kita berdoa dulu ya. Kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing ya. Berdoa mulai. Terima kasih Tuhan, hari ini kami masih bisa belajar dan semoga apa yang diberikan pembelajaran hari ini agar bermanfaat. Terima kasih Tuhan, berdoa selesai. Nah, baik anak-anak, Miss Rina lanjutkan. Nah, sebelumnya Miss Rina akan memberitahukan untuk tujuan pembelajaran hari ini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah siswa dapat memahami cabang olahraga atletik. Terus yang kedua, siswa dapat mempraktekkan salah satu olahraga atletik dengan teknik dan gayanya. Nah, baik anak-anak, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, kita lanjut. Pengertian tentang atletik ya anak-anak. Atletik adalah salah satu cabang olahraga perorangan yang terdiri atas nomor lari, lompat, lempar atau tolak. Istilah atletik berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari kata athlon, yang artinya berlomba atau bertanding. Nah anak-anak, macam-macam olahraga atletik yang tadi di atas sudah dijelaskan. Ada lari, lompat, lempar atau tolak. Dan Miss Rina tambahkan lagi satu, ada namanya cabang olahraga jalan ya, yaitu jalan cepat. Di sini Miss Rina berikan cabang-cabang olahraga atletik dan macamnya ya anak-anak. Nah tadi di awal juga Miss Rina sudah beritahu anak-anak dengarkan ya dan dilihat. Adapun beberapa macam-macam nomor-nomor dalam cabang-cabang olahraga atletik. Yang nomor 1 itu ada nomor namanya jalan ya, atau cabang olahraga jalan cepat. Jalan cepat yang menempuh jarak ada jarak 5 km, 10 km, 20 km, dan 50 km. Terus yang kedua ada namanya nomor lari atau cabang olahraga lari dalam atletik. Itu ada lari jarak pendek atau disebut juga lari sprint dengan menempuh jarak 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Ada juga Miss Rina tambah 60 meter dan 80 meter ya anak-anak. Itu termasuk lari jarak pendek. Untuk lari jarak menengah ada 800 meter dan 1500 meter. Sedangkan untuk lari jarak jauh bisa mencapai jarak 3000 meter, 5000 meter, dan 10.000 meter. Dan untuk lari maraton itu bisa sampai 4,2 km. Terus ada juga ditambah namanya lari gawang. Lari gawang itu bisa juga menempuh jarak 100 meter, 110 meter, dan 400 meter serta lari halang rintang yang jaraknya 3000 meter. Dan yang ketiga ada nomor cabang olahraga lempar. Nah, pada cabang olahraga lempar itu ada namanya lempar lembing, lempar cakram, lempar martir, dan tolak peluru. Nah, yang terakhir di cabang olahraga atletik ada nomor lompat. Yang namanya lompat jauh, lompat jangkit, lompat tinggi, dan lompat galah. Nah, pada materi kali ini anak-anak, kita akan membahas satu cabang olahraga dalam atletik ya, yaitu tentang lompat jauh. Anak-anak mungkin pernah mendengar ya, selain lompat jauh ada lompat jangkit, lompat tinggi, dan lompat galah. Tetapi kali ini Miss Rina akan membahas satu saja, yaitu tentang lompat jauh. Nah sebelumnya anak-anak, pada cabang olahraga lari, seorang atlet lari cepat atau lari pendek itu disebutnya dengan nama sprinter. Sedangkan tadi sudah Miss Rina kasih tahu untuk lari jarak pendek namanya sprint, pelarinya namanya sprinter. Nah yang kita bahas lompat jauh. Anak-anak pernah melompat kan? Pastinya semua pernah melompat ya. Nah, pengertian lompat jauh di sini, lompat jauh
sendiri merupakan salah satu cabang olahraga atletik yang prakteknya melakukan tolakan dengan satu kaki. Nah, caranya dilakukan dengan mengangkat kaki ke atas depan dalam upaya membawa titik berat selama mungkin di udara dengan cara cepat dan mencapai jarak sejauh-jauhnya. Nah, tujuan daripada lompat jauh adalah melompat sejauh mungkin atau sejauh-jauhnya. Nah, adapun sejarah daripada lompat jauh ya anak-anak. Lompat jauh zaman dulu diawali dengan start lari pendek dan juga para pelompat harus membawa beban di kedua tangannya atau dikenal dengan nama heel thrust dan yang mempunyai bobot 1 sampai 4,5 kg. Nah, seiring berkembangnya zaman, lompat jauh terus berkembang hingga dilombakan di pentas Olimpiade 1896. Namun yang diperlombakan untuk pria terlebih dahulu, sementara untuk wanita baru mulai diperlombakan sejak Olimpiade 1948. Nah, itu adalah sedikit sejarah tentang lompat jauh. Ya, kita mulai akan masuk dengan teknik-teknik dalam lompat jauh. Nah, adapun beberapa teknik dalam lompat jauh yang sudah pernah Miss Rina berikan ke anak-anak ya waktu kita melakukan Google Meet itu. Nah, di sini Miss tekankan lagi. Nah, inilah teknik-teknik dalam lompat jauh. Yang pertama namanya teknik awalan. Jadi teknik awalan ialah berlari pada lintasan dengan pergerakan lari lambat. Lari dipercepat sampai papan tumpuan. Ancang-ancang tersebut dilakukan sejauh 30-40 meter sebelum titik garis lompat. Kemudian setelah mendekati garis, maka tingkatkanlah kecepatannya. Namun dalam teknik jumper, kita juga harus dapat mengendalikan kecepatan lari. Terlebih di 3-5 meter akhir sebelum garis lompat. Nah, selanjutnya mempersiapkan untuk melakukan pengalihan dari kecepatan lari gerak horizontal ke lari gerak vertikal. Nah, anak-anak, untuk teknik awalan ini jadi berawal kalau seorang atlet melakukan lompat jauh, dia mengawali dengan lari pelan, setelah itu dia sprint atau lari cepat, kaki itu lanjut dengan teknik kedua ya. Jadi teknik kedua adalah menumpu. Teknik tolak atau loncatan atau menumpu ya anak-anak. Tolakan merupakan tahap di mana kaki jadi tumpuan di garis lompat untuk mengangkat tubuh ke atas dan melayang di udara sebelum mendarat. Pada saat melakukan tolakan, kaki sedikit dibengkokkan. Kaki menapak dan tungkai diluruskan. Pada gerakan tolakan ini seperti pada umumnya memerlukan kekuatan, kecepatan, dan konsentrasi agar kaki tidak melewati batas garis loncat. Nah, perhatikan pada gambar ya. Miss Rina mengisi gambar di situ. Lihat pada gambar pertama seorang atlet sedang menumpu. Jadi, kaki yang menumpu itu tidak boleh melewati daripada papan tumpuan ya. Jadi kaki itu siap ditolak. Nah, dilanjutkan untuk teknik yang ketiga. Teknik yang ketiga adalah teknik melayang. Gerakan kaki seperti berjalan ketika posisi tubuh melayang. Itu akan memudahkan dan memperluas jarak pendaratan kamu. Selain itu, ada beberapa hal yang harus kamu diperhatikan dalam melakukan teknik ini, terutama ketika tubuh jumper berada dalam posisi melayang, seperti menjaga keseimbangan badan, berusaha melayang di udara selama mungkin, mempersiapkan kaki untuk melakukan pendaratan. Nah, pada gambar tersebut ada gerakan melayang itu di gambar kedua dan ketiga ya anak-anak. Itu adalah teknik posisi melayang. Nah, teknik yang terakhir, yang keempat. Teknik keempat yaitu pendaratan. Pendaratan dilakukan dengan cara menundukkan kepala, mengayunkan lengan dan menggerakkan pinggang ke arah depan. Hal ini dilakukan agar ketika proses pendaratan, anggota badan lain tidak menyentuh pasir lebih belakang daripada kaki. Nah, anak-anak lihat ya, itu gambar terakhir. Seorang atlet yang melompat melakukan pendaratan, kedua tangannya itu
harus ke depan, tidak boleh ke belakang. Karena saat pendaratan itulah yang diukur di mana kejauhan si atlet itu melompat. Jadi yang diukur bagian tubuh yang paling akhir ya anak-anak. Nah, itulah keempat teknik-teknik dalam lompat jauh. Nah, adapun gaya-gaya dalam lompat jauh. Nah, yang pertama itu gaya jongkok atau sit down in the air, atau bisa dibilang track style atau gaya ortodok. Nah, gaya ini merupakan gaya lompat jauh tertua di dunia. Gaya yang sering dilakukan ketika badan melayang di udara, berfungsi agar kamu bisa memperoleh kecepatan maksimum ketika ingin melompat. Nah, pada saat tolakan, kita biasa menggunakan kaki yang terkuat. Kemudian saat tolakan dalam lompat jauh, tangan diluruskan ke depan. Ini gaya yang pertama yang anak-anak, itu namanya gaya jongkok atau sit down in the air ya. Jadi anak-anak harus tahu apa saja gaya-gaya dalam lompat jauh. Terus gaya yang kedua, ada gaya berjalan di udara atau namanya walking in the air. Nah, gaya ini cukup populer karena biasa digunakan oleh para atlet. Sebutan kerennya yaitu walking in the air. Gaya ini juga sangat efektif untuk menghasilkan lompatan terjauh. Cara melakukan gaya ini ialah sebelum melakukan tolakan, pinggang sedikit diturunkan, paha dan kaki diayunkan secara bebas. Luruskan lutut, sendi, mata, kaki, dan pinggang ketika melakukan tolakan. Kemudian ketika melayang di udara, lakukan gerakan seperti saat berjalan di tanah. Nah, ketika akan mendarat, lengan dan tubuh ditarik ke depan dan bawah serta kaki diulurkan sesaat. Ya, itu adalah gaya berjalan di udara. Terus gaya yang terakhir adalah gaya ketiga, namanya gaya menggantung atau skinapper style atau hang style. Nah, gaya lompat jauh ini tidak mengubah kecepatan ketika kaki akan bertumpu pada papan tolakan, dan cara melakukannya dengan cara badan tegap. Cara melakukan gaya ini adalah dengan gerakan kaki diayunkan ke belakang dan ke depan bersamaan dengan kedua lengan. Saat akan melakukan pendaratan, kedua kaki diluruskan ke depan dan kedua tumit mendarat lebih dahulu. Nah, ini adalah ketiga gaya dalam lompat jauh. Baik, Miss Rina lanjutkan lagi ya anak-anak. Nah, di sini sudah ada gambar tentang lapangan lompat jauh ya. Jadi panjang lapangan dan lebar lapangan lompat jauh mempunyai panjang lapangan 8 sampai 9 meter ya anak-anak. Di situ Miss Rina tuliskan 9 meter ya, jadi garis maksimalnya. Terus ada lebarnya 2,75 meter. Nah, di dalam bak lompat atau lapangan lompat jauh itu ada garis awalan ya. Pada Romawi keempat, jalur awalan lebih kurang 30 sampai 40 meter. Pada Romawi pertama itu nomor satunya itu adalah bak lompatnya atau bak pasir. Nah, anak lihat di sana ada Romawi 2. Romawi 2 itu papan tumpuan, balok tumpuan untuk lompat jauh. Itu jarak papan tumpuan dan bak lompat itu berjarak 1 meter ya anak. Nah, di sana yang Romawi 3 itu bila dipakai untuk lompat jangkit. Di sana ada namanya yang Romawi 3 balok tumpuan untuk lompat jangkit. Jadi kalau lompat jauh itu dilewati, hanya dipakai untuk yang lompat jangkit. Nah, di situ juga ada ukuran balok. Ukuran balok di sini adalah ukuran balok untuk papan tumpuan ya. Itu untuk yang Romawi 2. Dari sana ada ukuran panjang balok tumpuan itu 1,22 meter dan lebarnya 20 cm. Ketebalan papannya yaitu sampai 5 cm. Nah, ini adalah lapangan dan ukuran lompat jauh ya, lapangan atau bak pasir lompat jauh. Nah, yang terakhir anak-anak ya, ada faktor komponen yang mempengaruhi dalam lompat jauh. Yang pertama itu kecepatan. Nah, kecepatan biasanya ada di teknik awalan ya anak-anak. Jadi teknik awalan itu menggunakan kecepatan lari.
Terus yang kedua, kekuatan. Ada di dalam tolakan saat menolakkan kaki. Terus daya ledak juga ada saat menolak. Jadi kecepatan kalian menolakkan kaki itu namanya faktor komponennya di daya ledak. Terus yang keempat, keseimbangan. Keseimbangan itu ada saat kalian berada di udara atau saat melayang ya. Jadi keseimbangan tubuh agar tubuh itu mau seimbang komponennya itu di saat melayang. Yang kelima, keterampilan. Keterampilan itu berpengaruh saat pendaratan. Pendaratan kaki terampil bagaimana kaki itu bisa mendarat dengan baik. Itu mempengaruhi lompat jauh juga anak-anak ya. Yang terakhir, koordinasi. Jadi koordinasi kaki, kesiapan badan dan tangan saat mendarat. Nah, itu adalah faktor-faktor komponen yang mempengaruhi dalam lompat jauh ya anak-anak. Nah, di sini Miss Rina akan juga memperlihatkan kalian bagaimana sih lompat jauh tuh, bagaimana sih bak lompat itu. Nah, baik anak-anak lihat ya video yang Miss Rina lakukan tentang teknik lompat jauh. Baik anak-anak, nah di sini Miss Rina akan lanjutkan praktek lompat jauh, di mana di dalam lompat jauh itu ada teknik awalan, teknik tumpuan atau tolakan, saat melayang dan pendaratan. Nah, sekarang anak-anak lihat ya, Miss Rina akan langsung ke menuju bak lompat. Nah, di sini Miss Rina buat ya, karena kita tidak punya papan tumpuan, Miss Rina pakai pasir ini sebagai tumpuan kita untuk menolak. Nah, bak pasir ini memang tidak sesuai ukurannya, tapi disinilah nanti Miss Rina akan mempraktekkan bagaimana saat melayang dan pendaratan dalam lompat jauh. Jadi, yang pertama Miss Rina akan melakukan lari awalan untuk teknik lompat jauh. Lari sprint, menumpu, lompat. Nah, tadi Miss Rina melakukan awalan dari lari, menumpu, dan melompat. Nah, Miss Rina ulang lagi ya. Setiap melakukan aktivitas olahraga, ingat melakukan pemanasan. Ya, anak-anak. Nah, sekarang Miss akan mengulang melakukan satu teknik gaya lompat jauh, yaitu gaya jongkok atau sit down in the air. Kalian perhatikan ya. Siap, lari cepat. Nah, demikian anak-anak ya. Jadi anak-anak silakan mempraktekkan bagaimana cara melompatnya. Jadi di rumah anak-anak tidak perlu mencari bak lompat, hanya kalian mencoba berlari terus menumpu atau menolakkan kaki. Anak-anak mencoba untuk melompat menggunakan apa saja ya, bisa tumpuannya dipakai dengan kertas karton ataupun keset juga bisa. Anak-anak mencoba melompat ke atas kasur, atau anak-anak yang punya matras boleh melompat di matras. Jadi tidak perlu anak-anak ukur kejauhannya, tetapi bagaimana benar nggak cara bertumpu dan cara pendaratannya. Nah, itu saja untuk video praktek kali ini. Jadi anak-anak selamat mencoba ya. Kalau kurang jelas video ini, silakan anak-anak tanyakan melalui WA pribadi Miss Rina. Baik anak-anak, sampai jumpa. Ingat, jaga kesehatan. Salam olahraga. Bye.